Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan yang akan kami dengar hari ini. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6, dan saudara bisa baca juga dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Judul daripada renungan kita adalah Henok, saksi iman. Saya akan bacakan dari Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, Henok adalah nama kedua setelah Habel yang disebutkan dalam kitab Ibrani pasal 11 sebagai saksi-saksi iman. Henok adalah anak dari Yared,
dan dia adalah keturunan ketujuh dari Adam dan Hawa melalui Set. Meskipun nama Henokh anak Yared ini disebutkan sebanyak hanya 8 kali dalam Alkitab baik PL dan PB, namun sosok ini menarik perhatian karena ia adalah orang pertama yang diangkat oleh Allah hidup dan tidak mengalami kematian. Henokh hanya hidup di dunia selama 365 tahun, padahal di masanya manusia hidup mencapai usia 900 tahun. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Henokh tidak mengalami kematian? Ibrani 11 ayat 5 menuliskan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Apa keistimewaan Henokh dibandingkan dengan yang lainnya? Yang pertama, saudara, Henokh berkenan kepada Allah. Tadi dalam Ibrani 11 ayat 5. Henokh beroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Suka tidak suka, inilah tujuan bagi manusia diciptakan Allah, yakni untuk berkenan kepada Allah. Manusia tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati sampai hidupnya berkenan kepada Allah. Mari kita ambil contoh sebuah lemari es. Lemari es dibuat dengan tujuan mendinginkan makanan. Seandainya lemari es dibuat dengan memiliki kehendak bebas, ia mungkin tidak suka selalu dingin. Ia mungkin sesekali ingin menjadi oven. Mungkin saudara telah mengeluarkan uang untuk memperbaikinya, tetapi ia tetap menolak untuk selalu dingin. Lemari es tersebut pasti telah saudara buang ke tempat sampah. Nah, manusia diciptakan Allah dalam rupa dan gambar Allah yang berkenan kepada Allah. Tetapi manusia ingin seperti hewan atau binatang, hidup untuk hawa nafsunya. Allah berusaha untuk memperbaiki dengan mengutus nabi-nabinya, tetapi manusia menolaknya dan tidak mau taat kepadanya. Bahkan Allah mengutus Yesus anaknya yang tunggal. Itu pun manusia menyalibkannya di atas kayu salib. Nah, bukankah selayaknya manusia itu dibuang? Tetapi syukur ada seorang pribadi lagi yang kepadanya Allah berkenan. Yesus adalah anak manusia yang berkata bahwa ia datang bukan untuk melakukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa. Ia selalu melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Visinya adalah menjadi korban bagi penebusan dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Yohanes 1 ayat 29. Yang kedua, saudara, Henokh terangkat karena iman. Tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Allah telah memberikan jalan bagi manusia untuk berkenan kepadanya, yakni melalui Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Manusia harus beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu yang dikatakan Yohanes 14 ayat 6b. Semua saksi-saksi iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 dimulai dengan kata karena iman Adam, karena iman Henokh, karena iman. Hal-hal besar yang dilakukan oleh para saksi iman yang berkenan kepada Allah ini adalah semua karena iman. Jika kita mau berkenan kepadanya, kita harus memiliki iman dalam Kristus. Dan biarlah segala yang kita lakukan didasarkan iman. Iman berkata, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, termasuk untuk diri kita sendiri. Kolose 3 ayat 23.
Jadi ketika kita memberi, kita lakukan bukan untuk supaya kita terkenal, tetapi supaya nama Tuhan diberitakan. Ketika kita menyanyi bukan untuk menyukakan hati orang atau hati sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Mengapa perlu iman? Karena kita tidak bisa melihat Allah. Oleh iman kita percaya bahwa Ia ada, dan bahkan Ia yang mengontrol segala sesuatunya. Oleh iman kita aminkan segala janji-janjinya meski belum kita lihat. Orang Israel berdosa karena mereka mengalihkan penyembahan mereka kepada dewa-dewa yang kelihatan, buatan tangan manusia. Itu sebabnya Allah sangat murka kepada mereka yang tidak beriman. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Henok mendapat kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah karena imannya kepada Allah. Jika kita mau berkenan kepadanya, milikilah iman kepada Yesus Kristus. Datanglah kepadanya karena ialah Allah yang adalah kasih, yang tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami belajar iman dari seorang yang bernama Henok. Betapa dia di dalam hidupnya, dia mengandalkan Engkau, dia berkenan kepadamu, dia beriman kepadamu, sehingga hidupnya menyukakan hati Tuhan dan dia tidak mengalami kematian. Bapa, ketika kami beriman kepadamu, kami yakin kami tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kami hanya akan mengalami kematian fisik, dan tetapi kami akan masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, dan biarlah kami dibawa untuk lebih lagi dan lebih lagi hidup menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.